Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya ingin membuat video tentang persemaian buah labu madu atau bijinya. Dan ini adalah proses dari awal membeli benih biji labu madu dan proses untuk persemaian. Apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan? Yaitu pertama, kita sediakan air, dan ini bawang merah ini fungsinya untuk ZPT, zat pengatur tumbuh, begitu. Adapun tanpa bawang merah bisa diganti dengan cairan khusus untuk perendaman benih biji labunya. Dan ini saya kebetulan memakai benih biji labu madu dari merek Panah Merah yang berisikan satu packnya 50 butir dengan harga kurang lebih 65.000. Dan ini satu lagi dari Daily Farm, harganya kurang lebih 13.000, isi 8 butir, tetapi di sini ada 9 butir. Dan ini tertulis 50 butir, terdapat 54 butir. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan masukkan benih biji labunya. Untuk panah merah ini berwarna kuning karena sudah dilapisi untuk pestisida. Baik, kita masukkan ke dalam wadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong, habis. Ini benih biji labu dari panah merah berwarna kuning, dan kita akan satukan dari Daily Farm karena berbeda warna. Kalau yang ini putih alami, dan yang dari panah merah itu adalah berwarna kuning keemasan karena sudah dilapisi oleh pestisida untuk melindungi dia dari hama. Kita satukan saja yang dari Daily Farm. Baik, sudah habis semua, sudah kita masukkan. Kita akan biarkan selama 1 hari 1 malam, dan jangan lupa kita untuk menutupnya. Disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya, atau boleh dilapisi oleh kain, dan kita akan masukkannya ke dalam kulkas. Perlu diketahui ini kulkasnya kulkas mati ya, tidak menyala, tidak ada listriknya. Kita akan biarkan di sini 1 hari 1 malam. Untuk selanjutnya kita tunggu besok malam, dan kebetulan sekarang tanggal 26 November 2021 tepat di pukul 12 malam lewat 10 menit. Baik ya dulur, kita akan lanjut di persemaian. Baik lur, sebelum lanjut ke videonya yang full, jangan lupa untuk dulur-dulur yang baru bergabung di channel saya, Ramdan Hidroponik, petani kampung Ciamis, bantu supportnya, bantu channel ini supaya lebih berkembang dengan cara mensubscribe-nya dan men-like-nya, komen serta share jika berkenan. Dan mudah-mudahan semua video yang saya buat ada manfaatnya, dan semoga pertanian kita semakin baik. Kita lanjut. Baik lur, sekarang sudah tanggal 28 November ya dulur ya, dimana semaian benih labu madu kita sekarang kita akan lihat ya, yang beberapa hari ke belakang kita simpan di tisu basah seperti ini. Nah, alhamdulillah ya lur ya, sekarang sudah muncul akar-akar ya lur ya. Nah, seperti ini sudah muncul akar. Ini beberapa hari yang ke belakang kita rendam menggunakan ZPT alami, yaitu bawang merah, lalu disimpan di kotak seperti ini dengan tertutup. Beberapa hari kemudian ini sudah muncul akar, dan sekarang ini sudah ada semaian tanah, media tanam semai di polybag ukuran kecil ya, ukuran segini polybagnya. Ini kita semai untuk beberapa hari kemudian. Kita akan tunggu sampai muncul bunga, muncul daun, lalu nanti kita akan pindahkan ke media polybag yang lebih besar. Sekarang kita tanam ya lur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kubur. Nah ini lur, akarnya sudah mulai panjang ya. Diusahakan ini akar di bagian bawah ya lur ya, jangan sampai patah. Nah,
begini, lalu kita kubur pelan-pelan saja. Lalu kemungkinan ini 1 atau 2 hari akan sudah muncul daun pertama ya lur ya. Usahakan jangan sampai patah si akarnya. Berikan lubang agak besar begini, lalu kubur begitu. Kita akan update terus ya dari awal sampai akhir, mudah-mudahan sampai ke tahap panen. Cukup begitu saja. Nah lur, lihat ya, akarnya sudah mulai panjang-panjang. Kita ambil saja satu persatu dari tisu tersebut. Tanam akarnya di bagian bawah, lalu kita tutup lagi dengan tanah. Begitu seterusnya dilakukan untuk penyemaian ini ya lur ya. Di sini kurang lebih ada 63 polybag karena di sini ada 63 biji benih labu ini. Oke lur, kita akan selesaikan untuk penyemaian ini sampai selesai. Nanti kita sambung di akhir kalau sudah semuanya selesai. Nah, lur, sekarang sudah selesai ya. Di sini saya sudah pindahkan langsung ke tempat yang teduh karena diusahakan jangan disimpan di bawah terik matahari langsung ya. Saya ini menyimpannya di bawah ini, di bawah bak rakit apung saya. Di sini di bawah bak rakit apung. Nah, jadi ini di bawahnya tuh kan ini tidak terkena matahari langsung dan tidak terkena hujan juga. Sekarang saya pindahkan di sini dan kita akan siram ya satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, diusahakan untuk media tanam semua ini tanahnya yang gembur ya lur ya. Yang gembur berbahan dasar ini ayam, tai ayam, kotoran ayam yang sudah lama saya simpan. Lalu sekam padi ataupun sekam bakar, tanah, kalau ada tanahnya itu tanah yang diayak ya lur ya, itu lebih bagus lagi. Jadi untuk persemaian itu harus yang betul-betul gembur, jangan keras. Karena kalau keras media semai, si akar itu nanti susah untuk tumbuh. Siram saja seperti itu sedikit-sedikit menggunakan botol ataupun sprayer boleh. Botolnya ini yang dilubangi seperti ini. Clear ya. Begitu saja lur ya, sampai di sini. Selanjutnya nanti akan kita update setelah munculnya daun pertama. Baik lur, nanti kita akan sambung kembali. Lur, alhamdulillah sekarang sudah tanggal 2 Desember lur. Dan untuk perkembangan semaian benih labu madu kita, alhamdulillah semua sudah sprout, sudah mengeluarkan daun pertama. Ini yang kedua hari, yang hari keduanya
setelah sprout, dan sisanya baru tumbuh, dan beberapa polybag lagi belum sprout. Ada kemungkinan sekitar 6 polybag lagi yang belum sprout. Dan di sini saya sengaja simpan di tempat yang teduh ya, tidak terkena matahari langsung seperti ini. Jadi di bawah bak rakit apung. Fungsinya yang pertama supaya tidak langsung terkena sinar matahari, karena belum daya tahan tubuh dari pohon tersebut belum kuat, dan dikarenakan sekarang sedang musim hujan, supaya tidak terkena air hujan langsung, karena ini masih semayan. Dan di sini yang saya sayangkan ya, meskipun sudah di tempat yang tertutup seperti ini, masih ada saja gangguan OPT seperti ini, Lur. Lihat, di sini ada siput. Nah, ini adalah OPT ya, hama yang mengganggu tanaman madu kita. Di sini ada satu pohon yang sudah dimakan habis, daun serta pucuk semua ini sudah dimakan oleh dia nih. Ini tersangkanya ya, dan ini tainya begitu. Apalagi kalau kita simpan di tempat terbuka seperti ini, maka kemungkinan besar tanaman kita akan banyak yang habis dimakan oleh bekicot tersebut ya. Jadi saran saya, kalau untuk penyemaian itu harus disimpan di tempat yang tertutup, yang rapat dan juga teduh langsung, tidak langsung terkena matahari langsung. Oke Lur ya, segitu saja dulu ini melihat update perkembangan semaian benih labu madu kita yang beberapa hari lagi akan kita pindah tanamkan setelah muncul daun ke-4 atau ke-5, begitu Lur ya. Dan kita sekarang akan mempersiapkan para-paranya. Kita sedang mempersiapkan ya untuk membuat para-para. Ini belum selesai, baru sebagian saja. Nah, ini baru dasarnya saja untuk para-paranya. Nanti kita akan bikin para-para di sini. Begitu Lur ya. Oke Lur, sampai ketemu di pemindahan semaian untuk ke polybag yang lebih besar lagi. Sampai ketemu di beberapa hari kemudian. Oke baik Lur, sekarang sudah tanggal 9 Desember 2021. Tepat di depan saya ini ada gundukan tanah. Ini adalah gundukan tanah bercampur dengan gabah, sekam padi, lalu tai ayam petelur, dan tanah biasa dicampur, diaduk, sekam bakar juga ada. Ini sudah difermentasi dengan EM4 dengan campuran molase, dan kalau misalkan dilihat secara langsung ini mengeluarkan asap seperti uap ya, kalau kelihatan dari kamera ya. Nah, ini adalah bahan-bahan media tanam untuk labu madu kita yang akan ditanam beberapa hari kemudian. Ini bahannya sudah terfermentasi. Ini sangat panas ya Lur ya. Nanti kita akan pindahkan ke polybag. Kita akan diamkan lagi di polybag selama sampai si labu madu kita siap untuk dipindah. Untuk mengecek labu madu kita sekarang sudah beberapa daun. Mari kita lihat perkembangan semaian labu madu kita. Nah baik Lur,
ini adalah perkembangan semayan labu madu kita yang alhamdulillah sekarang di tanggal 9 Desember ini sudah menunjukkan daun kedua ya. Daun kedua rata semua. Untuk ukuran yang belakang itu masih tertinggal karena dia sproutnya terakhir begitu. Dan ini perkembangannya labu madu kita ini saya menanam menyemai 63 biji dan yang matinya ada 3. Nah ini tidak tumbuh 2 dan ini yang waktu pertama kita lihat ini dimakan bekicot. Jadi yang tidak jadi ini ada 3 polybag. Jadi ini keseluruhan semuanya ada 60 polybag. Begitu. Baik lur. Perkembangan labu madu kita sudah kita update dan media tanam juga kita sudah review, sudah kita update juga. Maka sekarang tinggal pengisian media tanam ke dalam polybag. Baik lur, di sini sekarang sudah ada polybag ya. Saya ini hanya untuk contoh. Saya ini menyimpan 4 polybag di sini dan ini adalah dari bahan media tanam yang tadi. Media tanam yang saya sudah jelaskan yang berbahan dasar tanah, gabah padi, gabah dari gilingan padi itu, lalu sekam bakar, gabah yang sudah dibakarnya yang hitam, lalu kohe ayamnya kohe ayam petelur. Jadi ini sudah saya fermentasi dengan menggunakan EM4 kemarin, lalu saya tutup dengan plastik begitu. Jadi ini terasa masih panas. Nah, untuk selanjutnya kita akan difermentasi langsung di dalam polybag ini begitu. Dan ini sebagai media pupuk dasar yang saya gunakan. Ini di sini saya campurannya adalah Ponska yang warna merah, dan ini NPK yang warna biru, dan ini yang warna coklatnya ini adalah TSP atau SP36 untuk pupuk dasar begitu lur. Jadi saya ini di oplos ya, NPK-nya Mutiara 1 kilo, Ponska-nya 3 kilo, lalu TSP-nya juga 3 kilo. Ini dicampur ya lur ya. Jadi dioplos begitu. Bagaimana untuk menggunakannya ya kita akan praktekkan. Lalu di sini saya jelaskan juga, di sini adalah E4 ini adalah berbahan E4 yang sudah saya campur dengan molase, tetes tebu atau gula putih atau gula merah juga bisa. Fungsinya apa? Di sini saya akan memfermentasi langsung di polybag. Di sini saya menggunakan botol yang sudah saya bolongi tuh tutupnya. Jadi begini lur menggunakannya. Jadi ini bukan hanya untuk memfermentasi ya. Jadi begini tujuan saya itu, E4 itu adalah bakteri. Lalu di dalam tanah ini bagaimana caranya supaya mendapatkan banyak bakteri dan menjadikan unsur mikro begitu lur. Jadi kita akan campurkan begini lur. Hanya sedikit saja, tapi 2 kali. Jadi ini bagian bawah, di bagian bawah sekali, lalu nanti pas di bagian atas juga sekali. Lalu untuk pencampuran pupuknya ini adalah 2 sendok makan begini lur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ditabur begini saja 2 sendok. Nah, rata semua. Nah begini lur, ini 2 sendok ya. Nah, begitu. Dua sendok semuanya.
Oke, sudah. Nah, begini lur. Ini hanya untuk contoh saja dan ini saya praktekkan semua media tanam seperti ini. Jadi setelah ini kita campur lagi, kita tambah lagi. Tambah. Nah, ini lur. Jadi yang tadi saya sebutkan ya. Jadi di bawah 1 kali tadi untuk pencampuran setengahnya dikasih M4, lalu dikasih pupuk dasar. Lalu sekarang ini sudah hampir penuh ya, sudah hampir penuh seperti ini. Maka ini kita campurkan lagi. Begini lur. Jadi ini memakai bumbu ya kalau untuk di dagangan ya. Memakai cuka atau sirup ya begitu. Hanya di sini menggunakan EM4 yang sudah memakai glukosa atau makanan untuk si bakteri itu. Lalu tambahkan lagi, sama diulangi seperti yang tadi di awal. Lalu seterusnya semuanya polybag yang akan kita isi dengan media tanam kita campurkan seperti ini. Karena apa? Ini untuk pupuk dasar. Ini kan pupuknya berbentuk slow release ya ininya. Jadi melepaskan unsur-unsur haranya itu dalam jangka waktu yang panjang begitu. Jadi melepaskan si zat-zat pupuknya itu tidak langsung saat ini juga gitu. Jadi ini bertahap gitu. Jadi kan namanya slow release gitu. Ada yang fast release, ada yang slow release begitu lur. Ini yang berbentuk granul ini, apalagi yang keras ini susah larut ya, jadi lama larutnya. Kalau misalkan dilarutkan di dalam air ini lama, berarti ini jenisnya slow release begitu lur. Nah, lalu kita timbun lagi seperti ini sampai penuh, sampai rata dengan si bibir plastik ini begitu. Kita ratakan seperti ini. Nah, kalau sudah rata, kita simpan di tempat yang teduh. Diusahakan jangan di tempat yang terbuka seperti ini, ya, karena akan kehujanan, kepanasan. Jadi untuk menyimpan media tanam yang sedang kita fermentasi langsung di polybag, simpan di tempat teduh, begitu lur. Nah lur, jadi seperti ini lur, untuk prosesnya media tanam yang sudah difermentasi di dalam polybag itu seharusnya atau sebisa mungkin jangan disimpan di tempat yang terbuka, karena nanti akan terkena hujan dan juga terlalu terik. Jadi biarkan dia terfermentasi secara normal dan hasilnya supaya bagus. Jadi diusahakan di tempat yang teduh seperti ini, jadi terhalangi oleh genting atau apapun ya. Jadi dia akan terurai dengan secara alami, dan untuk menjadi lebih bagus unsur haranya, mikro dan makronya menjadi sempurna begitu lur. Itu saja media tanam yang bisa saya berikan untuk media tanam labu madu, ataupun ini bisa juga dipakai untuk media tanam apapun sejenisnya seperti cabai, tomat, mentimun, pare, dan apapun itu bisa diolah seperti demikian begitu lur. Terima kasih, nanti kita bertemu di bagian pemindahan semaian labu madu ke dalam polybag ini. Insya Allah akan segera dalam beberapa hari ke depan. Baik lur, sekarang kita sudah di tanggal 26 November jam 10 lewat 30 menit atau setengah 11 malam. Ini benih
labu madu yang kemarin malam kita rendam dengan air bawang putih, bawang merah. Sekarang kita akan tuang iriskan karena sudah sehari semalam. Kuningnya tidak, karena kuningnya labu madu ini adalah dari insektisida yang dipakai dalam produknya. Kita akan pindahkan ke tisu yang kita sudah siapkan. Kita ambil. Setelah ini kita akan biarkan lagi selama sehari semalam lagi atau 2 malam supaya perkecambahannya lebih cepat. Oke. Nah, cukup begini ya, Lur, ya. Jadi ini nanti ditutup lagi supaya ini apa namanya, kering. Begini dilapis, nah begini dilapis. Lalu kita simpan lagi di tempat ini. Dibiarkan lagi sehari semalam atau sehari 2 malam boleh. Kita simpan lagi. Kita bertemu di persemayan nanti.